Cherry Tiggo 8 Comfort. Nah, ini dia, kita akan unboxing sekaligus mereview Cherry Tiggo 8 Comfort. Dari tampak depan cukup gagah, bagus ya desainnya, lebar, sedikit galak. Nah, kita dari depan ini ada grillnya tuh diamond grill, karena mirip-mirip diamond ya, ada begitu banyak. Terus kemudian ada emblem cherry-nya juga nyala kalau kita buka pintu, tapi kalau malam baru kelihatan dia. Nah, nyala ya logonya. Bawah emblemnya ada kamera, satu buah kamera depan. Terus kemudian ada aksen chrome-nya. Ini kalau di tipe premium harusnya tempat untuk radar ya, tapi karena di Comfort dia nggak ada adasnya radar. Ini juga kasih ada aksen chrome juga. Di sebelah sini ada tempat untuk custom atau bikin fog lamp, karena bawaannya memang nggak ada fog lampnya. Untuk lampunya udah DRL, proyektornya juga udah LED. Terus untuk model lampunya juga udah yang sekuensial ya. Nah, kalau tampak samping cukup gagah ya. Untuk velg dapat ring 18. Bannya juga bannya merek GT ya, hampir semua merek Cherry bannya bawaannya GT. Ini R18, 235, 55, R18. Pengereman udah cakram, 4 rodanya udah cakram, ABS, EBD, VSA, hill descent controlnya juga udah dapat. Ada over fender jadi lumayan. Terus di sini ada emblem TGDI, Turbo Gasoline Direct Injection. Juga untuk spionnya udah LED. Bawahnya ada kamera, di sebelah kiri kanan spion tuh ada kamera untuk support 360. Sini ada roof rail, bisa dipasang roof box 50 kg. Handle pintunya udah yang model tarik, udah keyless entry ya. Terus ini tampang belakang, emblem Cherry-nya jelas, tegas ya. Kemudian di bawah plat nomor ada kamera satu buah, kamera mundur. Terus ada emblem Tiggo 8. Tapi walaupun Comfort atau premium dia nggak ada ya Comfort, tulisan Comfortnya atau premiumnya. Di sebelah kanan ada emblem 290T yang artinya torsinya 290 Nm. Terus ada
Sensor parkirnya itu ada 4 titik, 1 2 3 4. Kemudian yang menariknya lagi adalah knalpotnya udah double muffler, jadi bukan fake knalpot tapi real knalpot ya. Di atas emblemnya Chery ada wiper, udah di defogger juga ada, stop lamp, atas ada shark fin antena. Terus kemudian untuk bahan bakarnya wajib minimum oktannya 92, berarti harus Pertamax ya. Oke, karena juga baru jadi kita lepas aja ya si plastiknya ini. Oke, untuk unitnya juga kita buka aja ya. Yang di shifternya juga. Oke, udah semua. Ini kita nggak usah buka dulu. Lumayan buat protek. Nah, kita juga dapat kuncinya 2 dari Chery ya. Kuncinya modelnya kayak gini. Yang paling atas untuk tombol unlock, kemudian yang kedua untuk bagasi, yang bawah untuk tombol locknya, kemudian yang paling bawah ini untuk remote start engine-nya. Jadi kita bisa nyalain mesinnya lewat remote juga ya. Caranya kita harus lock dulu mobilnya, baru kemudian kita tekan beberapa detik untuk starter mobilnya. Nah, nyala ya. Good. Nah, kemudian kalau udah nyalain lewat remote, itu pasti dalam kondisi terkunci ya. Kita cukup dekatin aja ke pintu, nanti dia udah otomatis kebuka. Nah, dan pertama kali kalau nyalain lewat remote, pas kita masuk itu tampilan mid-nya kayak gini ya. Nah, ini remote mode, step on brake pedal to normal mode. Artinya kita harus nginjak rem dulu untuk ngerilis sistemnya ya. Kalau kita injak rem, nah otomatis dia ya langsung rilis. Nah, tampangnya kayak gini, cukup oke. Nah, kemudian kalau ke bagian interiornya cukup kesannya mewah ya, premium, kayak mobil-mobil mahal di atas 500 jutaan. Ini benar-benar oke. Ini joknya juga, joknya sangat rapih, ada motif kayak jeruk ya. Ini kulit. Nah, yang menarik adalah ini nih, dia di bagian kepalanya itu ada penyanggah untuk kepala kita ya. Jadi kayak seolah-olah kita tuh kepala tuh tersanggah, jadi nggak begitu capek kalau pas ngemudi. Dan menariknya adalah juga buat penumpangnya juga dapat sebelah kiri. Tapi kalau untuk yang belakang dia nggak dapat ya. Yang belakang itu kalau nggak salah hanya di premium yang dapat 4-4-nya. Nah, oke, terus kalau di pintunya ini ada untuk door trimnya juga udah cukup soft ya, nggak yang keras-keras banget. Terus jahitannya juga oke. Terus ininya juga ada soft touch, bahannya juga kulit ini,
Ini kayak ada wood panelnya ya. Terus kemudian untuk buka tutup pintu di sini hand gripnya kayak gini. Untuk jendela, pengaturan jendelanya itu udah empat jendelanya itu udah all auto ya. Untuk ngatur spion kiri kanan di sini semua ada. Terus di pintu dapat ini juga untuk soundnya itu dapat 8 speaker. Pintu depan itu 2, kemudian yang belakang 2, ada tweeternya juga. Nah, oke, ini juga dari Sony ya, tweeter speakernya tuh bagus, merek Sony, kiri kanan. Untuk joknya, jok driver itu untuk yang tipe comfort, bahkan yang paling murahnya aja itu dia udah dapat elektrik ya. Setnya bisa pakai elektrik. Cuman memang bedanya sama yang premium itu, kalau premium pakai memory seat ya. Kalau untuk yang tipe comfort ini nggak dikasih memory seat. Dan sebenarnya itu udah cukup banget. Tapi untuk driver doang. Tapi kalau untuk yang penumpang itu dia hanya manual, masih maju mundurnya manual, sama recliningnya juga masih manual. Tuh, masuk ke bagian dalam kaki, ada footstep, udah cukup oke. Kemudian rem sama gasnya model kayak BMW juga ya, udah kayak mobil-mobil Eropa jadinya. Nah, terus kemudian di sini ada fitur-fitur pendukung support. Untuk yang sebelah kanan ini tuh untuk auto leveling untuk headlamp ya. Jadi kita bisa mengatur untuk lampunya naik atau turunnya. Kemudian yang sebelah ini untuk buka bagasi. Kemudian yang ini untuk HDC-nya, Hill Descent Control, yang mana bisa dipakai untuk kalau misalkan jalanan curam itu bisa kita setting. Biasanya itu dia akan ngatur ke kecepatan 15 sampai 35 km per jam. Remnya juga udah otomatis. Di bawahnya ada idling stop. Ini untuk kalau misalkan macet-macet ya bisa kita aktifkan, lebih ke penghematan bahan bakar aja. Oke, terus ini untuk model AC-nya. Ini kemudian sini juga yang di tengah. Ini menariknya lagi adalah yang konsol tengahnya ini juga udah digital dan untuk pengaturan setting AC. Dia di sini juga udah AC-nya udah dual zone, jadi satu untuk driver, satu untuk penumpang, bisa masing-masing kita atur ya. Jadi mulai dari temperatur. Ini temperaturnya bisa diatur dari sini, tombol. Dia paling panas tuh ke 30 ya, 31. Udah paling high 31 ya. Kalau untuk paling low-nya ke 17 paling low. Oke, untuk fan-nya juga bisa diatur dari sini. Oke, ini untuk yang driver ya. Kalau untuk yang penumpang juga bisa ngatur sendiri. Di sini untuk tombol powernya, power terus maksimal. Untuk AC, auto. Oke, di sini juga masih disupport untuk tombol-tombol fisik ya. Untuk layar monitornya itu dari tombol power, terus kemudian volumenya minus plus. Untuk hazardnya, segitiga hazardnya di tengah sini. Kemudian untuk tombol menunya, terus AVM tuh untuk panoramic view monitor ya, biasa untuk menampilkan kamera kayak kamera belakang dan depan. Jadi kalau misalkan kita pencet, nah dia otomatis muncul semua ya. Jadi ada semua sisi, ada 2D-nya, 3D, ada front wide view sama rear view-nya juga kita bisa tampilkan. Ini kalau untuk yang 2D-nya kayak gini. Kalau 3D kita bisa ngelihat ya, tampil semua ya. Oke.
juga nih. Oke. Terus kalau untuk front view, nah ini kamera depan ya. Kamera depan yang ada di apa namanya, bawah logo Cherry-nya itu. Terus kalau rear view belakang. Oke. Back. Dah, mantap banget. Ini untuk apa? Jawab atau menolak telepon, kemudian mode-modenya berkendara ini. Nah, transmisinya itu kan dual clutch ya. Untuk shifternya sendiri modelnya kayak gini. Cukup mewah. Nah, ini juga bisa pakai Triptonic, jadi bisa mode manualnya. Jadi misalkan kita dari ini P, kemudian kita coba mau pakai ya D. Nah, cuman sekali tarik ya itu ke D. D itu udah langsung drive. Nah, kalau misalkan kita mau pakai mode manualnya, tinggal ini digeser ke kiri aja. Oke, baru mulai munculnya manual. Nanti tinggal kita mau ke apa? Plus, min, bisa sampai 7 percepatan. Oke, kita balik dulu. Kita ke N, parkir. Oke, cukup oke. Dan ininya cukup bagus ya, mewah kesannya. Nah, di sini ada electric parking brake-nya ya, EPB, rem tangannya. Jadi tinggal angkat aja pakai jari. Kemudian yang di bawahnya juga ada auto hold. Auto hold ini sangat helpful untuk daerah-daerah macet ya. Stop and go-nya cukup oke, nggak capek. Kemudian di sini juga ada untuk naruh handphone. Di sini dapat 2 cup holder. Sementara untuk konsol tengahnya, konsol boxnya ada 2 model colokan USB ya. Bisa pakai untuk kabel data, nyambung ke Android Auto, sama charging handphone bisa. Oke. Nah, kemudian untuk setirnya juga cukup komplit tombol-tombolnya. Untuk yang sebelah kanan ini untuk ngatur layar entertainmentnya. Ini ada volume min plus, telepon, reject, kemudian ada voice command. Ini juga untuk mute audio ya. Untuk mode-modenya, untuk mode yang kita bakal setting di mid-nya. Untuk sebelah kirinya ini untuk vehicle settingnya. Ini ada limiter speed, kemudian kita bisa setting ya, batas kecepatan segala macam di sini. Sama ini juga untuk bisa setting bagian layar midnya. Nah, coba kita mau setting ya. Coba ke bawah. Oh iya, ini tampilannya. Untuk tampilan waktunya waktu oke. Kemudian tema, ada temanya juga. Bahasa bisa disetting. Kemudian fault driving strip 9 baru 94. Nah, ini untuk konsumsi rata-rata ya, average konsumsi liter per 100 km. Kemudian fatigue driving ini untuk ngatur warning kalau misalkan kita capek, kita bisa setting misalkan berkendara untuk 2 jam ke depan. Nah, itu ketika udah 2 jam dia akan notice untuk nyuruh istirahat. Kemudian apalagi yang bisa kita setting? Oke, tema. Oke, terus kemudian classic theme-nya, space time. Oh, kalau klasiknya tampilannya kayak gini ya. Berarti ada 2 mode. Ini. Bentar, coba. Tema klasik, space time. Kalau space time tuh balik ke yang tadi deh. Nah, kayak gini. Kita coba ambil yang klasik aja deh.
Space time klasik. Oh, ada dua ya, ada dua tema. Klasik udah. Nah, terus kemudian untuk language bahasa Inggris, cuman bahasa Inggris tersedianya. Kemudian tema language fault ini apa ya? Fault ini nggak tahu ya. Terus driving tema language fault. Coba kita setting drivingnya apa aja tadi ya. Indikator konsumsi bahan bakar liter per 100 km. Kemudian ini untuk trip total range-nya yang udah ditempuh 94. AFE itu untuk konsumsi bahan bakar. Sebenarnya kalau yang ini itu untuk ADAS, cuman kan mobil ini nggak ada ADAS ya untuk departure-nya, line departure-nya. Kemudian, nah ini TPMS-nya sangat membantu ya, kita bisa mengetahui tekanan ban real time, cuman dalam satuan kPa ya. Kalau sama juga suhu bannya muncul semua. Ini sangat membantu. Oke, itu untuk settingan kendaraannya. Di sini klasik, tampilan klasik oke. Ada parking. Ini untuk mode eco-nya kita bisa coba. Kalau mode berkendaranya ada beberapa. Dan kalau normal langsung warna biru, tapi kalau misalkan merah sport ya langsung berubah. Sebenarnya kemarin pakai juga untuk yang bagian eco aja itu kerasa loh, powerful banget engine-nya. Oke, ini tampilan klasiknya suka, bagus. Sini juga udah ada kalender tanggal. Kemudian ada satuan kPa-nya, ada waktu time jam ya. Parking. Bentar. Eco normal mode. Oke, sekarang kita coba mau setting bagian layar entertainmentnya. Oke, ini untuk layar entertainmentnya kita coba masuk ke menu. Tampilannya seperti ini, ada media, phone, setting, vehicle setting, manual, sistem Apple CarPlay, Android Auto. Untuk Apple CarPlay sama Android Auto ini wajib pakai kabel data ya. Kalau untuk medianya apa aja ini, radio, musik, picture, video, settingnya setting apa ini? Setting bisa untuk gitu, loudness, incoming, default volume. Ini by default udah 20. Voice, speed, volume, sound. Untuk Bluetooth bisa kita kalau mau sambungin Bluetooth ke handphone ya, per device. Untuk display apa aja, screen switch, video limit, screen brightness, wallpaper. Untuk temanya juga bisa ada 3 macam. Oke. Oke, untuk settingannya ini phone ada setting, ini setting apa ya? Screen switch, video limit, screen brightness. Untuk brightnessnya, tingkat kecerahannya auto, wallpapernya coba ada apa aja. Banyak macam-macam. Kemudian kalau temanya tinggal pilih di settingnya. Wake up words, customize wake up prompt, sound, location limit, tuner area, version info, storage. Oke, udah. Kalau untuk vehicle settingnya ada courtesy light. Courtesy light itu yang untuk depan lampu-lampu ya, itu juga akan nyala ketika kuncinya kita buka mobilnya ya. Intelligent open, intelligent key. Untuk intelligent key, untuk cluster
Speed alarm itu untuk kalau misalkan kecepatan yang kita udah atur, kita ngelewatin batas, akan ada alarm peringatan ya. Cluster backlight, cluster time. Untuk light ada auto light untuk lampu depan ya. Nah, ini untuk ambient lightnya ya. Ini kita bisa setting juga. Ada auto light, ada ambient lampnya. Kita juga bisa ngaturnya based on ritme musik ya. Ini. Nah, jadi nanti dia otomatis ngerubah sendiri ya. Terus kemudian brightnessnya bisa 5. Kemudian untuk colornya, berarti ini harus di off kan. Untuk colornya tinggal kita pilih ya. Mantap ya. Oke, kemudian untuk AC, cabin active ventilation, cabin self cleaning, auto defog juga udah on semua. Untuk auxiliary drive-nya bisa comfort. Untuk auxiliary drive-nya ini bisa bagian ini ya, setir ya. Setir itu kalau misalkan mode comfort itu enteng banget. Jadi sebenarnya ada 2 mode ya. Kita bisa atur ke sport untuk agak pageh dikit, berat dikit ya. Jadi associated driving mode based on cara kita ngendarain ya. Kemudian steering mode, ada sport, bebas sih. Tapi kalau misalkan mau perjalanan jauh agak bagus ya pakai yang sport aja. Terus udah basic info ini apa? Exterior mirror auto fold, auto lock, ODA, security tips, lights and horn, degree of lift gate, restore defaults. Oke. Paling itu aja. Vehicle, manual, system upgrade. Dah, paling itu ya. Kemudian untuk masuk ke baris kedua kita coba. Oke, ini baris kedua. Jahitannya Tigo, sangat detail. Nah, kalau misalkan kita masuk ya, udah cukup banget ini. Nah, malah 5 jari. Ini paling mundur posisi saya. Kemudian untuk di sini ada AC, pengaturan AC, tapi cuman buat ini ya, fan-nya aja. Di sini ada juga colokan 1 USB, tempat handphone. Terus ininya juga nggak begitu nonjol ya, jadi agak rata, cukup oke. Tempat nyimpan. Kemudian di tengah ini juga ada nah, ini ada tempat buat cup holder 2, sangat oke. Terus ada lampu baca, hand gripnya, cukup oke. Buka pintu, sangat-sangat nyaman. Nah, cuman kalau ke bagian belakang ini yang menjadi PR, karena modelnya harus dilipat dan cuman begini aja, yang mana sangat tidak ergonomis. Nah, cuman gini tok. Jadi kalau masuk tuh ya agak-agak PR lah, agak-agak PR ya. Nah, untuk bagian belakang sebenarnya cukup oke sih, walaupun nggak seleluasa di Innova ya. Sini juga nggak ada AC. Ini ada speaker 1 sama 2. Terus udah itu aja ya, cukup lah kalau untuk keluarga kecil ya.
Nah, dia cara lipatannya kayak gini. Beda sama model karena sebelumnya pakai Innova Reborn. Jadi Innova Reborn itu dia untuk akses masuk ke jok baris ketiga itu kursi tengahnya cuma one touch tumble ya. Jadi cuma satu kali pencet dia langsung lipat, masuknya lebih leluasa. Ya ini minusnya mungkin ini kali ya, karena harus kayak gini. Tapi ya oke lah. Untuk harga 362 juta dapat SUV model kayak gini tuh udah cukup lah. Oke. Good. Nah, untuk bagasi belakang itu kita bisa bukanya pakai remote atau bisa dari depan samping driver ya, atau bisa juga ditekan aja gini. Dia udah power tailgate. Gini nih, terdapat pas kemarin dari paket pembelian itu dapat segitiga 2. Terus kemudian untuk yang di ininya ada kunci roda, ya, sama dapat ban serep 1. Kalau untuk Cherry yang model Ice ini kita dapat ban serep 1 ya. Fire extinguisher. Nah ini untuk upper, mereka juga ngasih upper 1. Di belakang sini ada power outlet 1, lumayan kalau butuh listrik ya. Terus ini juga lampu 1 lampu. Oke, ini kalau dilipat dia rata ya. Kalau kursi keduanya dilipat juga. Nah, kalau dilipat semua jadi rata ya, walaupun di tengahnya agak naik dikit ya, nggak rata banget. Cukup leluasa untuk nyimpan barang, masuk kasur 1 bisa. Good. Nah, kemudian kalau untuk nutup gampang, tinggal tarik ini aja, kalau enggak pakai ini aja, pencet 1 kali. Good. Nah, sekarang kita akan buka kap mesinnya di bawah sini ya. Ya cukup tarik 2 kali ya. 1, 2. Jadi harus tarik 2 kali. Nah, nanti tinggal gini aja karena udah ada pegasnya. Ada 1, kemudian 2 ya. Oke, ini untuk ruang engine 38 comfort cukup rapih ya. Oke. Nah, ini 16T GDI. Artinya dia mesinnya 1600 cc. Turbo gasoline direct injection. Horsepowernya 186, torsinya 290 Nm. Cukup powerful untuk mesin 1600 cc. Itu disalurkan ke 2 roda, penggerak roda depan. Transmisi udah dual clutch, 7 percepatan. Nah, kemudian kalau untuk tutup kap mesinnya gampang, tinggal tarik aja ini, terus agak banting dikit. Nah, good.
Oke, jadi pertimbangan ganti mobil karena udah 10 tahun pakai Innova Reborn yang diesel itu sangat memuaskan ya sebenarnya. Cuman setelah 10 tahun ya tentu kita mau ganti yang agak lebih fresh, dan dengan budget yang di bawah ya. Innova itu lumayan, pajaknya juga sampai 5 jutaan. Jadi atas pertimbangan-pertimbangan dan disesuaikan sama apa namanya kebutuhan kita, akhirnya jatuhlah kepada Tigo 8 tapi yang comfort. Sebenarnya banyak kelas-kelas yang mungkin bisa kita compare, dan itu udah di compare sih, model BRV, terus kemudian ada Veloz untuk kebutuhan 7 seater ya, bandingin juga sama R3. Akhirnya ya keputusannya tetap di 38. Dengan budget nggak nyampe 400 juta, 362 juta ya sekarang untuk OTR yang 2026, itu sangat oke, sangat worth untuk punya mobil ini gitu. Nah, kemudian masalah nanti driving experience, nanti setelah ini kita akan atau nanti akan kita bikin videonya setelah penggunaan mungkin ya 1000 km pertama kah. Jadi kita akan tahu bagaimana impresi berkendara dari Tigo 8 ini. Alasan kita ngambil mobil Tigo 8 tapi yang comfort adalah, kalau misalkan dibandingkan dengan yang premiumnya ya kan, Tigo 8 itu kan ada dua varian ya, yang Tigo 8 biasa yang premium sama yang comfort. Nah, bedanya itu 40 juta kurang ya, 40 juta karena yang premiumnya 402 juta rupiah, sementara kalau yang comfort 362 juta. Nah, dengan beda 40 juta itu sebenarnya untuk fitur-fitur yang sebenarnya nggak butuh. Pertama, sunroof. Kalau untuk comfort kan dia nggak ada sunroof ya. Jadi ini kalau premium ada panoramic sunroof, yang mana menurut saya itu agak butuh extra maintenance, udah pasti ya, karena potensi untuk munculnya perawatan lebih atau kerusakan udah pasti ada dibanding dengan comfort yang nggak ada kan. Itu yang pertama, panoramic sunroof. Kedua adalah settingan jok untuk driver itu. Kalau untuk di premium dia ada memory seat, yang mana sebenarnya kalau mobil dengan udah ada teleskopik dan tilt, itu sebenarnya nggak begitu butuh untuk memory seatnya. Toh kita bisa ngatur dari teleskopiknya aja atau dari posisi duduknya, dan itu nggak begitu penting. Nah, selain yang bedanya premium dan comfort yang dari panoramic sunroof kemudian memory seat, tentunya untuk yang premium kan ada ADAS tuh, ada 9 ADAS. Nah, buat kita itu sebenarnya ya penting nggak penting, karena dengan banyaknya ADAS tentu banyak sensor-sensor yang memang harus ekstra perawatan juga, dan potensi untuk muncul ya model-model kerusakan kayak gitu kan sebenarnya kita meminimalisir itu. Itulah alasan kenapa kita jatuhnya dengan beda 40 juta itu jatuhnya ke comfort. Nah, itu sebenarnya fitur-fitur yang memang nice to have, tapi kita sebenarnya nggak butuh gitu loh. Itu terus toh untuk yang modelan lain itu fitur-fitur yang lain hampir sama aja. Cuman yang paling signifikan ya 3 itu, ada ADAS, kemudian memory seat, sama panoramic sunroof. Panoramic sunroof juga toh nggak butuh gitu. Oke, paling itu perbedaannya, sedikit review ya, pandangan tentang kenapa akhirnya ambil yang tipe comfort. Oke, thank you.